Apakah kamu pernah nembak cowok? Oh, yeah. 5, 4, 3, 2, 1, lights on! Hai everyone, kembali lagi bersama aku di Bicara Cinta. Dan hari ini aku punya bintang tamu yang bisa dibilang sangat cantik, suaranya itu golden banget dan confidence-nya through the roof, but I love it. And the lady next to me is Marion Jola. Hi. Hi. How are you feeling today? I'm feeling great. Hari ini kenapa aku undang kamu? Karena aku ngerasa kamu adalah orang yang tepat untuk ngebahas confidence dan beauty standards. Tapi sebelum kita bahas itu, aku mau ngajak kamu main game. Ready? Are you ready for it? I'm ready for it. Okay. So I'm gonna let you. I always let my guest stars go first. Kalau cewek, kalau cowok, ladies first. So you get to go first today. Wow. What are we gonna do? Wow. Party girl. Oke, pernah marah sama karyawan sampai bikin mereka nangis nggak? Wow, kamu pernah nggak? Pernah, of course. Karena aku tipe yang tegas sih sebenarnya kalau salah. Sampai nangis kayaknya enggak, tapi aku pernah marah banget sama karyawan. Social media yang aku handle sendiri secara personal hanya Instagram dan TikTok. Dan kalau nggak salah 1,5 tahun yang lalu sempat ada tweet yang viral, dia itu ngerasa bahwa dia bisa ikut campur secara politik. Dan itu benar-benar dampaknya sampai sekarang bisa dibilang negatif banget sih. From your account? From my account. Dan aku marahin orang itu, nggak tahu dia nangis atau enggak, tapi ya di let go, kita pecat. Karena dia nggak mikir. I'm like, you know what, kalau kalian ngerasa itu emang aku yang nge-tweet, it's up to you, but I know I didn't do it, so... Right? Yes! Dance dan nyanyi ala girl band Korea. Hit you with that Oh, Blackpink. Oh, that went inside. Nyanyiin salah satu lagu lawan main kamu. Yay! Okay. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Jadi hanyalah kau. Jangan ganggu aku lagi. Janganlah kau datang lagi. Jangan ganggu. That's embarrassing. I hope your fans don't hate me. Aduh, suaraku nggak sebagus Marion. Aku punya goosebumps. I mean like legit Cinta Laura. Yang tidak baik. Because this show's about you, girl. It's not about me. Apakah kamu pernah nembak cowok? Oh, yeah. A lot of times. Buat Marion nggak usah itu ya, nggak usah gengsi-gengsian. If you like someone, just tell them. Yeah, especially kalau kamu udah kasih effort. Jadi kalau misalnya udah time, effort, and everything, terus kayak dia bilang kita jalani dulu tanpa ada status. I'm like, kenapa nggak dibikin status aja biar nggak capek, biar jelas. Gitu. I like that. She knows what she wants. Cewek yang bilang kita nggak boleh nembak duluan. No. Yes. Siapa artis luar yang menurut kamu cocok jadi pacar kamu? I think no. Nobody. Why? Kenapa kamu bilang gitu? I'm a type of a loyal girlfriend to a very jealousy type of boyfriend. I never actually think that idola aku bakal jadi pacar aku. Kan nggak usah idola, it can be any celebrity. Ruby Rose. She's a woman, but kalau cocok, right? Yeah, I like her vibe. My partner. I mean, partner, so friends atau partner as in like romantic partner? I don't know, but she's Ruby Rose, so anything. Okay, so she's cool. She's cool. Makan cabai rawit tanpa minum air, Kalau makan apapun biasanya cabenya 10 ke atas. Oh, okay, That's me the too. Indonesian thing about me. I like spicy food, so. Tapi aku juga suka makan pedas, tapi cabai 02 nggak pakai nasi goreng atau tempe tuh kinda. I can eat too. Oh. Dan tuh diminta 1, aku makan 2. Easy.
Gak bakal minum. It's fine, it's not spicy. Oh, it's not bad. Oh, Kita lihat, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kamu saat bercermin? I am beautiful. Yes! Yes! Kayak aku nggak pernah deh ngelihat cermin terus kayak bahkan saat aku punya jerawat, like I still love myself. And that's really amazing. Nanti kita bahas deh. Tapi ladies, actually and gentlemen, cowok, cewek, kan kalau lihat cermin emang harus bilang gitu. I'm beautiful, I'm amazing, I'm talented. Yeah, I always feel like I want to share me in front of cermin to everyone. Always, karena aku rasa aku looking good. That's good. That means kamu benar-benar bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kamu, dan itu penting. Thankfully. Okay. Aku curhat ya. I think I get to do that again, right? I'm sorry. I was about to like you know. Hey. Okay. Berkah tadi dicurangin soalnya. Nyanyiin salah satu lagu lawan main kamu. Now it's your turn. Ku mohon selamanya. Wow. Kau yang ku nanti. Mari I love you. Kalau kamu yang nyanyi langsung seksi. It's a Guardian Angel, right? Yeah, Guardian Angel. You know, Yeah. daripada aku malu, mending kita sekarang masuk ke chat-chat karena aku masih penasaran Oh, udah banget selesai? gimana seorang Marion tuh bisa selalu merasa bahagia dan confident dengan diri sendiri. So, let's talk. You know what? Kalau aku tadi nggak berhentiin game di tengah-tengah, kamu pasti menang dan aku malu. Makanya aku langsung bridging ke chit-chat. Aku jago ya, ternyata main Yeah. beer pong. You're a Good social at it. butterfly. Yeah, I'm a social butterfly. You Fine. are. Sebelum pindah ke Jakarta, apa bayangan kamu untuk masa depan kamu? Apakah kamu kepikiran kamu bakal jadi penyanyi, an entertainer? Waktu sebelum aku ikutan Indonesian Idol, sebelum ke Jakarta, aku di titik dimana anak SMA mikir mau jadi apa. Kalau ditanya passionku apa, bukan nyanyi, tapi being in front of a lot of people. Tapi aku tahu ada tuntutan dari my father, my parents, especially my father, jangan terlalu yang aneh-aneh, yang pasti-pasti aja. You know, your potential is to be a superstar. Yay, amin. Aku senang dibilang aku punya potential to be a superstar. No, you are already a superstar, tapi waktu itu Amin. kamu punya potential untuk menjadi, dan sekarang kamu udah menjadi superstar. Iya, and I was so nekat ke Jakarta, and then my dad suruh aku pulang, and then I go to Jakarta, nggak pulang-pulang lagi. Too much risk waktu itu kan I don't know where to stay, apa pekerjaan yang bakal aku dapetin. Tapi semua dimulai dari keberanian, dan kamu berani. Being brave is not a negative thing. Itu memang kadang-kadang formula yang dibutuhkan untuk bisa ngedapetin apa yang kamu mau. And that's Apalagi kalau emang beneran mau, I mean if Yeah. you really want it, that you need to chase it, right? Untuk Expression. orang yang kurang familiar, bagaimana emang yang kalau kamu on stage, apa yang kamu tunjukin? That you're flirtatious, that you're sexy, that you're... Yes, iya. Karena aku tahu aku punya plus di situ. Like I know I have this sex appeal yang beda. Maaf ya, kita confidence, so Yeah. That's fine. so aku cuma mau ngebloom lebih aja, blooming lagi aja, lebih kelihatan. Dalam arti lain, kamu kalau di depan kamera itu bukan berusaha menjadi orang lain ya. Kamu No. bukan hanya facade. Like what people see is truly who you are. Every day. Bahkan di rumah aku kayak gitu. Apa pernah manajemen kamu atau seseorang yang nge-backing kamu bilang, Marion, kamu harus gini, kamu harus lebih kayak gini. Mereka pernah mendictate bagaimana kamu harus berpenampilan atau Of course. berekspresi nggak? Paling sederhana kurusan deh. Terlalu montok sekarang gitu. Terus coba kurangin dikit biar kalau dipakein baju gampang. Terus bagaimana respons kamu? Aku punya respon waktu itu, aku jujur insecure of course. I was like, apa aku terlalu gendut untuk standar menjadi penyanyi di sini? Sampai ke aku punya pemikiran di mana aku pengen jadi penyanyi yang mau seberapa pun ukuran badanku, dia bakal pengen bikinin aku baju. Dia yang pengen ngikutin size aku. Aku nggak suka didikte, aku nggak suka dikasih tahu sebenarnya. Ada baik dan buruknya. I love that you said that, Marion. Semua itu tergantung persepsi kita. Kalau kita bisa merubah sesuatu yang negatif, sesuatu yang nggak enak, Agree. menjadi sesuatu yang positif, lama-lama kita nggak akan bisa tersakiti. And I think what you did is a perfect example of that. Tapi banyak yang bilang kita ignorant, kayak dikasih tahu nggak mau gitu, atau kayak ya kan sebenarnya faktanya begini gini. You're
aware of this. Di Indonesia kita mempunyai beauty standard di mana yang dianggap cantik itu biasanya yang tinggi atau yang kulitnya lebih Istilahnya putih. kutilang biasanya, kurus, tinggi, langsing. Gimana kamu nanggepin beauty standard itu? Karena aku dari kecil aku selalu sangat terlalu percaya diri. Jadi aku nggak pernah ada waktu dimana aku kayak I want to be like you. I want to be that skinny. Aku mau ikutin kata orang-orang cakep itu begini. Karena I always just selalu sayang sama diriku. But who taught you that? To love yourself? Dari mamaku selalu dari aku kecil dipakein baju yang lucu-lucu, bandana. Kalau aku mau ke sekolah pakai ini, udah pakai aja. Aku suka pakai baju cantik kalau lagi Natal gitu. Selalu dipuji, kamu anak paling cantik and everything. So I never kind of heard that kamu kurang cantik atau apa dari aku masih kecil. So I always feel like I'm pretty. Yeah. Menurutku, aku care a lot about me. Jadi why should I care about other yang kayak if it's about kepercayaan diri ya, I just care, I love myself too much, jadi aku nggak mau bikin diriku insecure sebisa mungkin. So jadi aku kayak manifest gitu, I'm pretty, I'm beautiful, I'm okay. Basically setiap hari kamu memberikan diri kamu sendiri positive affirmations ya. Ya. Dan itu kadang-kadang yang kita semua butuhin, don't you agree? Like walaupun mungkin kita nggak selalu percaya kita itu hebat atau cantik atau pintar atau ini, selama sometimes you do have to fake it to believe it. Terus aja bilang depan kaca, aku hebat, aku pintar, aku sukses, aku dicintai. Dan lama-lama kita akan percaya itu. I mean, it feels great to feel great. Kan enak rasanya happy. So just act like you're happy. Yeah. Aku selalu ngeliat kayak kalau aku nggak bisa lebih dikurus, tapi aku lebih di voice maybe. So I don't really like want everything. Aku grateful lah sama apa yang aku punya. Jadi kamu menerima dan bersyukur dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu punya, right? Yes. Ada nggak role model yang spesifik yang kamu punya kalau mengenai fisik? Ada nggak? Kayaknya enggak deh. I just love me. I love it. I love it. I wish everybody could be like you. I wish I could be like you. There's nothing wrong with being confident. Karena bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Dan kalau kalian mungkin menganggap seorang yang confident annoying, ya udah nggak usah pikirin karena kita semua punya jalan hidup kita sendiri. Let us be happy the way we want. Speaking of confidence and beauty standards, kamu tadi sendiri udah bilang, you know, you love being sexy. Tapi apakah kamu kadang-kadang berpakaian seksi untuk nge-boost image kamu di dunia entertainment atau buat diri kamu sendiri? Ada part di mana I do it for my image di dalam karir aku. Some of the people of my company itu ada beberapa yang support kayak, you know, people like this part of you. Jadi show more gitu. And then I was in a part where I do it for, not for me, but for orang-orang yang pengen ngeliat. Iya. Aku sampai ke titik di mana misalnya aku ngupload foto. Kenapa biasanya like-nya bisa reach 300.000 lebih? Kenapa yang ini cuma 100, nggak nembus 200.000 ya? Yeah. And I'll be like, apa yang kurang? Do people, orang mulai bosan soal aku? Sampai aku pikir it's not healthy, of course. Itu nggak bikin kamu capek? Ya, It sampai made you aku tired, tahu right? itu, it made me tired, of course. Kenapa harus aku cek terus? Sampai aku pernah hilang lah, ada sebuah kejadian aku ngilang dari Instagram untuk kayak detox gitu lah. Then I realized, bukan itu ternyata yang orang-orang tunggu tentang aku. Kok ada, there's a lot of other part of me yang mensupport aku sebagai penyanyi, jadi bukan cuma itu doang. Jadi jangan membiarkan social media menjadi Tolak ukur untuk kalian merasa bahagia atau positif atau bersyukur dengan diri kalian sendiri, karena itu bukan kenyataan. You know, the only opinion you should value is your own, dan juga orang-orang terdekat kamu yang kamu tahu ingin membantu kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi aku ngerti kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang feeling that way. Karena sekarang kita social media tuh kayak number one platform. Mudah sekali sekarang orang untuk menjadi terkenal. Di saat sekalinya terkenal kayak aku, gini tiba-tiba terkenal. I mean, I don't really do much. Aku nggak mulai karir dari step by step, no. Tiba-tiba plek,
I have a lot of followers, a lot of likes. Terus dari situ burden, I mean itu sebuah beban. Kayak I am happy about this and I don't want to lose it. Ternyata value itu lebih banyak ke real life. I mean social media is virtual. Yang realnya tuh yang lain ada lebih banyak dan ternyata aku bisa menghitung value aku sebagai penyanyi yang keren. Setelah itu aku benar-benar turun kerja sendiri, bikin konsep and everything. Ternyata itu lebih bikin aku ngerasa mahal. But what you say is so important. Jangan fokus kepada hal-hal yang kalian nggak bisa lihat. Oke, kita kalau ngeliat likes tuh ada nomornya ya. Tapi at the same time dalam hidup kita harus bisa fokus dengan sesuatu yang benar-benar membuat kita passionate, membuat kita merasa motivasi yang besar. Look beyond social media. Dan kayak Marion tadi, kalau kamu penyanyi, ya focus on how you can be a boss. Itu menyenangkan, real life. Kamu kerjain terus kamu lihat hasilnya. Lebih membanggakan menurut aku daripada cuma number of likes. Buat kamu, seperti apa perempuan yang confident? Adalah perempuan yang benar-benar mencintai bagian dirinya yang manapun itu. Aku pernah ngerasa percaya diri karena aku pakai barang branded. Terus aku ketemu perempuan lain yang nggak pakai barang branded, nggak gaya, tapi kerennya minta ampun. Cara dia ngomong, cara dia enjoy sama dirinya, dia kayak bilang, gue cinta banget sama, lo tau gak sih gini-gini, dia kalau ngobrol tuh ada isinya, dia pinter. Dia bilang kayak, gue suka pakai baju yang kayak gini karena gue nyaman. Kalau lo suka pakai yang ketat gitu ya, lah. Ya nggak apa-apa juga, lo cakep. Kamu setuju nggak perempuan yang confident juga perempuan yang tidak merasa perlu membandingkan diri dia dengan orang lain. And then after aku nggak perlu membandingkan diriku, I mean I feel like I feel good. Aku mencintai lookku hari ini, tasku nggak usah branded. Apakah kamu udah nyaman dengan diri kamu sekarang? Apakah menurut kamu udah nemuin identitas kamu yang sebenarnya? Mayam, aku di titik dimana aku meminta orang untuk mencoba menghargai pilihannya aku, mencoba menghargai gayanya aku, pemikirannya aku. So I think I have found my personality atau diri aku, karakter aku lah. Bagaimana kamu nggak takut untuk jadi diri kamu sendiri dalam berpakaian, dalam berbicara, walaupun society kita kayak aku bilang tadi konservatif dan sangat judgmental. I've done my best on my music. Setelah itu kalau soal personality atau dandanannya aku dan lain-lain, menurut aku itu kan bagian dari diri aku. Jadi jangan diganggu. Kalau dari sisi profesionalnya, aku sebagai penyanyi, right? Yang aku share adalah lagu dan performance. Aku udah melakukan itu dengan baik. Soal character, I think I'm gonna leave it to myself. Dan aku yang menilai sendiri. Kalaupun orang ngasih tahu bla 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 bla, still aku decision maker-nya. Yang itu sih yang selalu aku taruh di kepala. Kalau soal nyanyi, aku udah bikin lagu yang bagus buat kalian. I think I've done my job. And it's amazing what you just said. Karena emang benar yang kata Marion tadi, like nggak seharusnya orang lain mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Oke, kita dengarkan input mereka. Kalau input itu negatif, ya udah kita dengerin. Tapi kalau nggak konstruktif, untuk apa? Iya kan? Aku sebenarnya hari ini melakukan social experiment yang kecil. Apakah dengan aku menggunakan short pants dan sports bra itu membuat aku menjadi orang yang berkurang wawasannya? Apapun personality kalian, apapun cara berpakaian kalian, mau itu seksi atau berhijab atau eccentric, you should be confident and proud of who you are. Selama kita tahu apa yang appropriate dan tidak, dan kita tidak mengganggu orang lain, jangan pernah menjudge seorang hanya dari penampilan mereka. Menurutku nggak ada salahnya untuk menjadi manusia baik dengan cara menghargai orang lain. Menghargai itu bukan bilang terima kasih saja, not just that. Tapi kalau kamu lihat orang agak berbeda dari kamu, well you just appreciate it. Jadi kebanyakan masalahnya orang Indonesia itu adalah kalau ngeliat orang lain gak sesuai menurut dia, yang orang tua gue ajarin, yang lingkaran gue selalu bilang, kok dia gak mirip kayak yang selama ini gue pahami. And they're gonna be mad. Menjadi orang baik dengan mengatakan hal yang baik ataupun menahan mulut kamu dan mencoba untuk menghargai orang lain berbeda pemikirannya, pola pikirannya dari kamu, nggak ada yang salah.
I love what you just said. Dan kalau kita lihat dari skala yang lebih besar ya, kembali lagi kita kan tinggal di negara yang sangat diverse. You know, we're all gonna be different, tapi kita harus mengapresiasi perbedaan yang ada karena itu yang membuat kita unik, itu yang membuat negara kita unik. Respect each other, we love each other, dan harusnya dari perbedaan kalian berusaha mengobservasi dan belajar. Itu juga bisa menambahkan perspektif hidup kalian. Jadi lebih luas. Exactly. Apa message Marion buat teman-teman kita di luar sana yang masih mempertanyakan kecantikan mereka? Oh, Tuhan selalu menciptakan yang terbaik. So you're one of that produk terbaik. It feels great to feel great. Gitu. Jadi kalau kamu nggak ngerasa cakep, bilang aja cakep, nggak apa-apa. Dan kalau kalian ngabisin waktu kalian hanya memikirkan kekurangan kalian, gimana kalian mau produktif, mau maju, mau bahagia? Ah ya, itu such Iya a kan? waste of time. So, ini susah ya, dan mungkin kamu udah mention beberapa kali, tapi gimana tips dari Marion untuk bisa bersyukur dan bahagia? Kamu bangun pagi, kamu ngelihat kaca, that's the first thing you do, right? And say, you're beautiful. I'm beautiful. Yang kedua, menikmati hidupku secara sederhana. Makan, main kartu, ketemu temen. Aku sangat menyukai dan appreciate those kind of little activity. Sering sekali sebagai manusia kita hanya ngerasa, oh aku hanya bahagia kalau ke pesta besar. Beli barang branded, padahal jangan gitu ya. Mendingan minum air putih aja bikin bahagia. Bikin bahagia karena bisa minum air putih dan kayak bisa melakukan itu lagi. Kadang orang suka bosan kan, kalau aku sih. And number 3, mandi sebelum tidur. Bisa dibilang I guess buat Marion itu seperti meditation ya. Iya, kinda. Meditasi buat kamu adalah mandi, nyalain lilin gitu, nyalain lilin, terus kayak benar-benar feeling like kayak kalau aku suka ngebayangin aku di fairy tale. Iya. Terus itu bikin aku kayak aku lagi nge-treat diriku sendiri tanpa harus ke spa, tanpa harus liburan ke Bali dulu. No, aku suka aja gitu ngelakuin itu ke diri aku sendiri supaya sebelum tidur I feel like I'm clean. Wow, I learned a lot from you today. Dan Thank you. aku sangat bersyukur ada public figure seperti kamu karena butuh sekali kayaknya kita sebagai anak muda dengar bahwa kadang-kadang yang kita perlu syukuri ya adalah hal-hal yang sangat simple dalam hidup kita. Nggak usah lihat jauh-jauh deh. Just enjoy the fact that you can drink water, that you can eat, that you can shower. You know, bersyukur dengan hal-hal basic yang kita punya dalam hidup. Dan seperti Marion, jangan takut untuk mengambil risk dalam hidup kalian. Karena kita nggak benar-benar hidup kalau belum pernah mencoba sesuatu yang gila. Yes, Yeah. I agree. And on that note, guys, terima kasih udah nonton Bicara Cinta. Be confident in yourself, love yourself, believe in yourself, sorry. Dan Marion, thank you so much for coming today. Thank you so much. Aku sangat senang dengan pembicaraan ini. Semoga banyak menjadi masukan yang baik buat kalian. Amen. And on that note, guys, I'll see you guys next week. Bye.